Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat pertolongannya lah kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau, harta, darah dan bahkan keluarganya, sehingga kalimat tauhid ini bisa menyebar ke seluruh dunia. Baik, di sini saya akan perkenalkan diri. Nama Ulil Albab, NPM 2211-2021. Akan menjawab soal UTS Ilmu Pendidikan Islam. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Fatah, Bandar Lampung. Program studi pendidikan agama Islam. Baik, pertama yaitu pengertian pendidikan Islam menurut etimologi. Menurut keputusan konversi Islam sedunia di Mekah tahun 1977 menetapkan bahwa ketiga istilah tarbiyah, ta'dib dan taklim boleh dan bisa digunakan untuk menyambut pendidikan Islam. Namun yang ketiga kata tidak memiliki yang berbeda, yaitu pertama, tarbiyah. Tarbiyah berasal dari kata robba ya rubbu, tarbiyah yang artinya tumbuh dan berkembang atau bertambah, yaitu upaya menumbuh, kembangkan atau menambah, menghidupkan potensi manusia sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 17, ayat 24 surah ke-17, dan Quran surah Asy-Syura surat ayat ke-18 surat ke-26. Ta'dib merupakan bentuk masdar dari kata adaba yu'addibu, ta'diban, yang artinya menanamkan sikap sopan santun atau mendisiplinkan, yaitu upaya menanamkan sikap sopan santun adab kepada seorang agar bertingkah laku yang positif dan disiplin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hak anak atas orang tuanya adalah dibagusi namanya dan ia mendidiknya. Taklim merupakan bentuk masdar dari kata allama yu'allimu ta'lim, yang artinya mengajar atau memberi ilmu, yaitu upaya memberikan ilmu pengetahuan pada seorang agar mengetahui sesuatu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Naml ayat surah Al-Baqarah, Al-Alaq, dan juga ada hadis Nabi SAW. Didiklah anak-anak kalian karena sesungguhnya mereka diciptakan dalam zamannya sendiri. Didiklah anak kalian tidak seperti yang dididik kepada kalian sendiri, oleh karena mereka itu diciptakan untuk generasi zaman yang berbeda dengan generasi zaman kalian. Dari ketiga istilah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketiganya menunjukkan satu konsep pendidikan dalam Islam saling melengkapi dan mempunyai satu tujuan dalam pendidikan Islam, yaitu menghantarkan manusia menjadi yang seutuhnya sehingga mampu mengarungi kehidupan ini dengan baik yang sesuai dengan syariat Islam. Kedua yaitu hubungan antara pendidikan Islam dalam pendidikan nasional. Berusaha secara beriringan dalam pengembangan dan pembinaan iman, akhlak, moral, budi pekerti, dan penguasaan ilmu dan pengetahuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pendidikan nasional dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang berbunyi
mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani. Menurut ajaran Islam, dengan melihat kedua tujuan pendidikan di atas, baik tujuan pendidikan Islam maupun tujuan pendidikan Islam, ada kesamaan yang ingin diwujudkan, yaitu dimensi transendental ukhrawi dan dimensi duniawi material. Poin ketiga yaitu kedudukan pendidikan Islam. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional ada kalanya sebagai mata pelajaran dan ada kalanya sebagai lembaga satuan pendidikan. A. Sebagai mata pelajaran. Istilah pendidikan agama Islam di Indonesia dipergunakan untuk nama suatu mata pelajaran di lingkungan sekolah yang berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional Pendidikan Agama, dalam hal ini agama Islam, termasuk dalam struktur kurikulum. B. Sebagai lembaga. Apabila pendidikan agama Islam di lingkungan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional terwujud sebagai mata pelajaran, maka di lingkungan Departemen Agama terwujud sebagai satuan pendidikan yang berjenjang naik mulai dari taman kanak-kanak Raudat Al-Atfal sampai ke perguruan tinggi. Lembaga pendidikan keagamaan ini diakui dan dapat dilaksanakan pada jalur pendidikan non formal, pesantren, madrasah diniyah, dan dalam jalur pendidikan informal keluarga. 4. Dasar pendidikan Islam dengan segala ajarannya itu bersumber dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya disebut sunnah dan ra'yu, hasil pikiran manusia. 3 sumber ini harus digunakan secara hierarkis. Al-Quran harus didahulukan. Poin kelima, A. Tujuan keagamaan. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah. B. Tujuan keduniaan. Tujuan pendidikan menurut para ahli bagian pendidikan Kiai Haji Dewantara, tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala sesuatu kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dewantara 1961.20. 6. Sementara secara khusus pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif, kognitif maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Ketujuh, dalam Islam, tugas seorang pendidik dipandang sebagai suatu yang sangat mulia. Posisi ini menyebabkan Islam menempatkan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan lebih tinggi derajatnya bila dibandingkan dengan manusia lainnya. Hal ini sesuai dengan dalam firman Allah Quran surah Al-Mujadalah surah ke-58 ayat 11. Poin ke-8 yaitu adapun syarat-syarat pendidikan atau guru yang utama dalam pendidikan Islam adalah muslimah, berakhlakul karimah, sehat jasmani dan rohani, mampu atau kompeten baik penguasaan materi maupun metode, peduli terhadap murid dan lingkungan, memiliki sikap terbuka terhadap ijtihad dan lain-lain.
Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang baik secara fisik, psikologis dan religius dalam mengarungi kehidupan dunia dan di akhirat kelak. 10. Kebutuhan peserta didik yang berupa kebutuhan fisik, sosial, mendapatkan status mandiri, berprestasi, ingin disayangi dan cintai, curhat dan mendapatkan filsafat hidup harus dipenuhi oleh pendidik untuk menunjang perkembangan dan pembentukan sikap moral peserta didik sebagai insan kamil. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jazakallahu khair. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.